Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Safitri dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktek kerja lapangan yang saya laksanakan di dunia komputer. Saya mengambil judul instalasi Windows 7 menggunakan flash disk. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari tahun ke tahun seperti biasa. Dalam kurikulum SMK Negeri 1 Ketapang, setiap taruna atau taruni diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan PKL. Karena PKL merupakan salah satu syarat pokok untuk mengikuti ujian nasional UN dan ujian akhir sekolah UAS. Dan dengan diadakannya PKL ini, penulis dapat mengetahui dan mempelajari tentang cara kerja yang sesungguhnya. Rumusan masalah. 1. Apakah Windows 7 itu? 2. Apakah fitur-fiturnya ada pada Windows 7? 3. Bagaimana cara menginstal Windows 7? 4. Apakah kelebihan dan kekurangan Windows 7? Batasan masalah. Saya hanya membahas cara menginstal Windows 7 menggunakan flash disk. Tujuan praktek kerja lapangan, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara kerja yang sesuai dengan ketentuan dunia kerja. Manfaat praktek kerja lapangan. Dengan dilaksanakannya program praktek kerja lapangan ini, penulis mendapat banyak manfaat dan pengalaman yang belum penulis dapatkan sebelumnya. 2. Kerangka teori dan kerangka berpikir. Kerangka teori, pengertian Windows 7. Windows 7 adalah versi Windows terakhir yang menggunakan menu Start yang menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009. Kurang dari 3 tahun setelah pendahuluannya, yaitu Windows Vista, Windows 7 dirilis pertama kali pada tahun 22 Oktober 2009. Dirilis 3 tahun setelah Windows Vista. Jenis-jenis Windows 7. 1. Windows 7. Windows 7 adalah versi Windows terakhir yang menggunakan menu Start yang mengganti versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. 2. Windows Vista. Windows Vista adalah sistem operasi berbasis grafis dari Microsoft yang digunakan pada komputer pribadi (PC), baik untuk pengguna rumahan maupun bisnis. Pada komputer laptop maupun media center, Windows Vista lebih dikenal dengan codename Lockhart. 3. Windows XP. Windows XP adalah jajaran sistem operasi berbasis grafis yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi. Nama XP adalah kependekan dari Experience. 4. Windows 2000. Microsoft merilis Windows 2000 pada 17 Februari 2000. Sebuah versi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Windows NT 5.0 atau NT 5.0. 5. Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Perangkat Windows. 1. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. 2. Laptop. Laptop atau komputer jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor A atau C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Bab 3. Metodologi praktek kerja industri. Tempat dan waktu praktek kerja lapangan. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan PKL penulis adalah dunia komputer. Lokasinya berada di Jalan Tengku Umar, nomor 2B, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Waktu. Adapun waktu melaksanakan PKL dimulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 3 Mei 2021. Fokus kerja praktek lapangan. Adapun fokus praktek kerja lapangan yang saya lakukan di tempat PKL yaitu pada bagian instalasi Windows 7. Bab 4. Hasil praktek kerja lapangan.
proses pelaksanaan. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Laptop, 2. Flash disk. Cara langkah-langkah instalasi. Pertama, colokkan flash disk ke laptop, lalu restart, kemudian masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol F1 atau F2 atau delete. Kedua, arahkan ke menu boot, lalu pilih flash disk dan letakkan pada urutan pertama. Setelah itu, tekan F10 untuk menyiapkan dan exit dan akan restart otomatis. Jika muncul seperti di bawah ini, tekan sembarang tombol untuk melanjutkan proses. Ketiga, pada saat tampilan di bawah, jangan menekan tombol apapun karena akan mengulangi proses perinstalan. Kemudian, silakan pilih bahasa lalu tekan next. Keempat, pilih install now. Centang 1 accepted the license terms. Kemudian pilih next, kemudian pilih custom advanced. Kelima, atur partisi sesuai yang dikehendaki. Jika data penting ingin tetap ada, jangan menghapus data D. Kemudian hapus partisi lama dengan klik delete lalu OK. Lalu buatlah partisi yang baru sesuai kebutuhan Anda, lalu next. Keenam, tunggu proses transfer file Windows 7. Lalu biarkan proses melanjutkan, jangan klik apapun. Ketujuh, penyempurnaan proses instalasi, jangan klik apapun. Kemudian isilah dengan membuat nama pengguna, bebas terserah Anda, lalu next. Kedelapan, jika Anda ingin mengatur sandi, ketik di kotak teks lalu klik next. Kemudian isi kode produk, jika belum punya bisa langsung next. 9. Pilih pengaturan rekomendasi, pilih ASK Melater. Lalu atur waktu sesuai yang dikehendaki, lalu klik next. 10. Tunggu beberapa saat. Windows 7 siap digunakan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan atau peroleh selama melaksanakan prakerin di dunia komputer yaitu: 1. Memperoleh wawasan luas mengenai seluk-beluk dunia kerja. 2. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. 3. Mengetahui arti penting disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 4. Dapat memahami, memantapkan, dan mengembangkan pelajaran yang diperoleh di sekolah. 5. Dapat membandingkan kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. 6. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan seputar dunia kerja yang profesional dan handal. Sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya. Saya Ya. izin memperkenalkan diri, nama saya Sukma Berliani dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya ingin bertanya, Windows saya awalnya 32 bit, saya ingin ganti ke 60 bit, bagaimana caranya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sukma Berliani. Caranya ya harus install ulang. Jangan lupa siapkan file ISO Windows yang ada versi 64 bitnya. Gunakan versi yang 64 bitnya jika RAM Anda 4 GB atau lebih. Namun jika RAM Anda hanya 2 GB, mending pakai yang versi 32 bit saja. Baik 32 bit dengan kali 86 itu sama saja, sedangkan 64 bit sama dengan kali 64. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya Ya. izin perkenalkan diri, nama saya Widya Dwi Astuti dari kelas 11 TKJ 1. Pertanyaan saya yaitu, setelah install ulang laptop atau PC, langsung bisa dipakai kan? Tidak perlu di setting ini itu dulu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Dwi Astuti. Bisa langsung digunakan sih, namun produktivitasnya berkurang karena terlebih dahulu Anda harus menginstal drive yang diperlukan. Menginstal program-program penting seperti Microsoft Office, Winrar, antivirus, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sekianlah presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.